قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kalender Hijriah, bulan Dzulhijjah biasanya disebut juga sebagai bulan haji. Bulan ini juga termasuk salah satu di antara bulan-bulan haram atau mulia. Dalam kitab Taqzid al-Asma disebutkan bahwa secara harfiah Dzulhijjah terdiri dari dua kata, yaitu Dzul yang artinya pemilik dan Al-Hijjah yang artinya haji. Dinamakan Dzulhijjah karena sejak zaman jahiliyah, orang-orang Arab telah melakukan ibadah haji untuk melestarikan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kitab Durat An-Nasikhin, Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya di bulan ini terjadi berbagai peristiwa besar, di antaranya adalah tanggal 1 Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan dari Nabi Adam alaihissalam. Kesalahan inilah yang menyebabkan Nabi Adam dan istrinya diusir dari surga setelah memakan buah terlarang. Maka barang siapa yang berpuasa pada tanggal 1 Dzulhijjah, niscaya akan diampuni dosa-dosa kecilnya. Tanggal 2 Dzulhijjah, doa Nabi Yunus alaihissalam dikabulkan oleh Allah dan dikeluarkan dari dalam perut ikan. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari kedua di bulan Dzulhijjah, pahalanya sebanding dengan berpuasa selama 1 tahun tanpa mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanggal 3 Dzulhijjah, Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria yang menginginkan seorang putra. Padahal Nabi Zakaria waktu itu sudah berusia 120 tahun. Setelah beliau mengetahui Maryam, putri angkatnya, selalu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa buah-buahan pada musim dingin, maka tergugahlah hati Nabi Zakaria untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan. Maka barang siapa yang berpuasa pada tanggal 3 Dzulhijjah, semua keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 4 Dzulhijjah, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya Maryam di sudut kota Bethlehem dalam keadaan sehat. Meski sempat menggegerkan kaumnya, pasalnya beliau lahir dari seorang perempuan yang masih perawan. Barang siapa yang berpuasa di hari keempat dari bulan Dzulhijjah, maka Allah akan menghilangkan kesusahan hidupnya dan kefakirannya. Dan kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mulia. Tanggal 5 Dzulhijjah, Nabi Musa alaihissalam dilahirkan dengan nama Yaqubat di desa Uksur, Mesir. Beliau kemudian diasuh oleh Fir'aun dan berbelok menentang Fir'aun karena keangkuhan dan kesombongannya. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 5 Dzulhijjah, niscaya akan dihindarkan dari sifat munafik dan siksa kubur. Tanggal 6 Dzulhijjah, Allah membuka pintu kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang berpuasa pada tanggal 6 Dzulhijjah, Allah akan menurunkan rahmatnya dan terhindar dari siksa selama-lamanya. Tanggal 7 Dzulhijjah, pintu-pintu neraka ditutup dan dikunci dan baru dibuka setelah hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 7 Dzulhijjah, maka akan terhindar dari 30 pintu kesusahan dan dibukakan baginya 30 pintu kemudahan. Tanggal 8 Dzulhijjah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ketika bangunan Ka'bah telah jadi, Nabi Ibrahim alaihissalam merenungkan apakah yang ia lakukan mendapat pahala atau tidak.
Maka disebutlah hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah itu dengan Yaum Al-Tarwiyah, yang artinya hari merenung dan berfikir. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapat tugas dari Allah untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail. Maka seharian Nabi Ibrahim berfikir, apakah itu benar-benar perintah dari Allah atau dari setan? Maka barang siapa yang berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah, Allah akan memberikan pahala yang nilainya hanya Allah yang tahu. Lalu, tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam yakin betul bahwa mimpinya itu di malam ke-9 benar-benar dari Allah dan bukan dari setan. Maka hari itu disebut sebagai Yaumu Arafah, karena tempat yang digunakan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam dinamakan Arafah. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Demikianlah beberapa peristiwa yang terjadi pada bulan Dzulhijjah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa adalah salah satu dari 5 Nabi Asmi. Ulul Asmi adalah gelar yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi kaumnya. Nabi Isa ditugaskan, Allah bertugas di wilayah Palestina untuk Bani Israel. Nabi Isa disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Ibunya adalah Maryam binti Imran. Di dalam Al-Quran ibundanya ini menjadi nama surah, yakni surah Maryam. Rasulullah Muhammad SAW melarang umatnya terlalu memuji beliau, seperti Nabi Isa terlalu dipuji-puji oleh Bani Israel sehingga menganggapnya bahwa ia adalah anak Tuhan. Itu pun tidak benar, karena Nabi Isa adalah beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kelak di akhir zaman, Nabi Isa ini turun lagi ke langit dunia untuk membunuh Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi-babi, dan meneruskan ajaran Nabi Muhammad, yakni ajaran kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa kelak akan wafat wajar karena sakit dan akan menikah dan mempunyai anak. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.